ini adalah melalui penjelasan guru nanti anak-anak mampu memahami tentang menjadikan data dalam bentuk daftar, tabel, piktogram, diagram, dan list. Sini, yang kita coba lihat. Buka maskernya. Nah, sekarang bertanya, pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti yang dilakukan Benny? Mengumpulkan data. Dan kemudian bagaimana cara menuliskan data yang kalian kumpulkan? Bagaimana cara kalian biasanya menuliskan? Menanyakan, kemudian dituliskan di buku tulisnya. Ya. Jadi ketika silakan dibaca, Kak. Data adalah keterangan atau informasi yang berdasarkan ya, data itu bisa dalam bentuk angka atau lambang. Data dapat berwujud suatu keadaan, bisa gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, dalam hal ini, data yang dapat dianggap sebagai objek dan informasi adalah suatu subjek yang bermanfaat bagi penerimanya. Misalnya ibu ingin mengumpulkan data siswa kelas 5C untuk pengisian rapor. Nah, jadi mulai dari nama, misalnya di sini datanya masih acak ya, datanya di sini masih acak. Ada dari 140, 142, 138, 139 dan seterusnya. Nah, ini masih acak datanya. Nah, untuk membaca data, mempermudah kita dalam membaca data, itu harus diurutkan mulai data yang terkecil. Kira-kira dari data di sini, ini contoh data tinggi badan siswa. Misalnya, mana data yang paling kecil? 138. Kemudian data yang paling besar 160. Berarti mulai penulisan data dari terkecil itu adalah 138 dan akhirnya nanti 106. Baca data dan menafsirkan data. Di sini kalian perhatikan di depan, ya. Menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan menurunkan data dalam daftar dari yang terkecil. Nah, ini contoh data yang masih acak ya. Data yang masih acak. Nah, sekarang ini selanjutnya bentuk-bentuk penyajian data ada dalam bentuk tabel, piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Nanti akan dijelaskan satu persatu di sini. Nah, frekuensi, ya, menyajikan data dalam bentuk jumlah atau banyaknya data itu. Kalau ini menyajikan dalam bentuk daftar, ada daftar namanya di sini. Tapi kalau ini dalam bentuk frekuensi atau banyak atau jumlah data. Bisa dipahami? Bisa. Sampai di sini ada pertanyaan, di sana ada tugas. Nah, menafsirkan data dan penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Ya, silahkan dikerjakan ya tugasnya dulu. Dikerjakan tugasnya. Ibu lanjutkan ya. Di sini kalian akan Ibu berikan LKPD, lembar kerja peserta didik di sini. Ada beberapa tugas yang akan kalian lakukan. Pertama, Ibu akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4 orang. Kemudian nanti kalian akan berkunjung atau mengumpulkan data ke kelas 3, 4, dan 5. Ya, kalian akan bertanya di sana profesi orang tua dari siswa. Oh ya, silakan. Nah, jadi sekarang silakan siapa yang tugasnya bertanya, siapa yang tugasnya mengumpulkan data. Ini kelompok dari satu orang saja. Kenapa pekerjaan orang tuanya? Oh, wira swasta. Wira swasta di mana?
dalam profesinya terus siapa saja Kamu Dedes, kamu resmi aku minta. nah kayak ini kan udah swasta berarti sekarang namanya Vina sama Jujur di sini ya bisa ganti ya Dedes, kakak nah simpan dulu simpan Iya, Teh. kalau diperhatikan semuanya, perhatikan ke depan. Ini ada teman kalian kuliah akan membacakan hasil diskusi kelompoknya tentang mengumpulkan data yang tadi. Mengajukan data dalam bentuk tabel. usaha. Nama siswa Putri, Zafir, Anissa, Siti, Indah. Nomor 5, pekerjaannya suster. Nama siswa Aurel, Aura, Redi, Abi. Tabel 2. Tabel 2, nomor 1, pekerjaannya PNS. Jumlah siswa semuanya berprofesi sebagai wira swasta adalah Vina dan Vidya. Untuk nama siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai perawat ada Ara, Fei, dan Tasya. Untuk nama siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai dokter, orang tuanya berprofesi sebagai insinyur ada 3 siswa. Jumlah siswa yang orang tuanya berprofesi sebagai guru ada 4 siswa. Ya, beri aplaus untuk Bening. Semangat pagi. Masih semangat? Oke, harus tetap semangat ya. Karena kalau matematika itu ini harus tetap kencang nih. Karena kalian akan terus berpikir ya. Kita lanjutkan ke penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau nama lainnya piktogram. Ya. Silakan dibaca Lydia. Diagram gambar atau piktogram adalah sesuai ada di buku kalian ya. Ada juga di buku. Ya. Contohnya, contoh 1, data siswa yang tidak hadir. Nah, pada hari Senin ada berapa siswa yang tidak hadir? Di sini sudah ada keterangan gambar siswa yang ukurannya lebih besar itu mewakili 5 siswa. Ya, gambar siswa yang ukurannya lebih kecil yang ramping itu mewakili 1 siswa. Nah, bisa dipahami? Bisa. Jadi kita hitung. Ya. Buat dulu garis tegak dan garis mendatarnya. Buat garis tegak dan garis mendatar. Garis tegak dan garis mendatar. Sudah? Sudah? Sudah Lani? Garis tegak dan garis mendatar sudah? Sudah? Oke. Banyak siswa. Banyak siswanya yang garis tegak. Mana? Nah, selanjutnya adalah membuat titik-titik pada garis vertikal dan horizontal. Nah, kita akan buat titik-titik di sini pada garis vertikal dan horizontal. Nah, sebelum membuat titik tersebut, kita lihat data siswa tersebut. Di sini dari segi umur dan dari segi belakang. Kemudian kita ingin membuat titik pada horizontal, ini berarti umur siswa, kita lihat. Nah, jadi diperhatikan ya, ini menyatakan jenis data itu garis tegak itu menyatakan banyak data. Sama seperti menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya, langkah-langkahnya sama. Cuma bedanya di sini kalian hanya menyambungkan titik-titik, menyambungkan titik dengan garis putus-putus atau garis lurus. Ya, tergantung banyaknya data. Coba perhatikan di sini. Perhatikan, Maisha. Nah, titik-titiknya sudah skalanya dibuat seperti ini, sama seperti diagram batang ada skalanya juga. Nah,
ini datanya. Sudah dibuat garis putus-putus. Memberi pasangan angka umur dan berat badan. Ini apa? Diagram gambar. Ini datanya. Perhatikan ada datanya di paling depan. Di sana ada data tentang apa itu? Data tentang. Nah ini. Data tentang jumlah ini nggak nih datanya? Ini mana datanya? Buat tabelnya dulu. Tabelnya tabel frekuensi ya. Ayo udah cepet. Ini sama datanya semua. Mana tabelnya, tabel frekuensinya ambil dulu. Ini sudah selesai? Sudah? Iya. Kemudian sama diagram gambarnya mana? Ini presentasi. Udah kata ibu. Itu kasih Denis. Kata ibu kan. Ya. Kasih Denis. Baca diagramnya dulu ini. Ya. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan 1 Januari, jumlah telur yang dijual 500 buah. 5.000 buah. 2 Februari.